الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Qul a'adzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali bab qawaid al-usuliyah fi tafsir al-Qur'an sampai pada al-qaidah as-sabi'ah. Ya, baik, untuk kaidah ini qul a'adzani Allah wa iyyakum ini terkait dengan balaghatul Qur'an. Ya, balaghatul Qur'an. Lam. Al-qa'idah as-sabi'ah. Qala rahimahullah as-siyaqul khas yuradu bihi al-'am. Siyaq yang khusus namun makna yang diinginkan umum. Idza kana siyaqul ayat fi umurin khassah wa arada Allah an yahkuma 'alayha wa dhalika al-hukmu la yahtassu biha bal yashmaluha wa yashmalu ghayraha ja'allahu bil hukmil 'am. Hal itu terjadi pada setiap ayat yang membicarakan perkara-perkara yang khusus. Kemudian Allah Azza wa Jalla hendak menghukumi perkara tersebut. Namun hukum tersebut tidak khusus pada perkara tadi. Dia umum, mencakup perkara yang tersebut dalam ayat dan mencakup perkara-perkara yang semisal dengannya. Ja'allahu bil hukmil 'am, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan hukum yang umum. Jadi dipahami? Baik, sehingga di sini membicarakan tentang ayat-ayat fi umurin khassah yang membicarakan perkara-perkara tertentu. Misal berbicara tentang masalah al-munafiqun, orang-orang munafik, ya, membicarakan keadaan mereka, sifat-sifat mereka, makar-makar mereka. Kemudian Allah hendak menyebutkan balasan untuk atau Allah Subhanahu wa taala mengecualikan ya sebagian orang-orang yang terlibat dalam makarnya kaum munafikin, terus diberi hukum. Ya. Namun hukumnya tidak hanya pada orang-orang tadi, tapi juga umum untuk selain mereka. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan hukum yang umum pada siyaq yang khusus. Untuk lebih jelas kita simak keterangan al-musannif. Wa hadhihi al-qa'idah min asraril Qur'an wa bada'ihi. Kaidah ini termasuk rahasia Al-Qur'anul Karim dan salah satu uslub yang sangat indah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ya, yang bisa memahami keindahan uslub yang satu ini, ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum, tentunya orang-orang yang berilmu. Ya. Nah, karena tidak ada yang bisa menghargai sesuatu yang berharga kecuali orang tadi, orang yang mulia. Gitu ya. Nah, la ya'rif fadla ghairihi illa wa huwa dhu fadlin. Ya. Nah. Wa akbaru dalilin, faedah ini juga merupakan dalil yang terbesar ala ihkamihi, yang menunjukkan muhkamnya Al-Qur'anul Karim wa intidamihi al-ajib, dan susunan ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Ya. Baik, sekali lagi ini salah satu bentuk balaghatul
Quran. Jadi nanti antum akan lebih jelas maksud kaidah ini kalau nantinya antum sudah pernah bersentuhan dengan ilmu balaghah. Ya. Ya Bang Umar. Sudah pernah? Belum. Belum Malik. Belum. Wah, kabur Malik. Ahnaf. Ayo. Belum pernah. Al-ahad minkum. Belum. Rahman. Belum. Muhammad. Belum nyampe. Lagi. Laba. Nanti akan dibahas di sana. Ya. Lagi. Itu cuma sekedar menggambarkan kepada kita balaghahnya Al-Qur'anul Karim. Sehingga seorang yang an-nadhir di ayatillah, yang melihat kepada ayat-ayat Al-Quran ini betul-betul harus memperhatikan setiap huruf yang ada dalam Al-Quran. Mesti ada faedahnya. Wa amthilatu hadhihi al-qa'idah kathiratun. Dan contoh untuk kaidah ini sangat banyak. Minha, di antaranya lamma dzakarallahu al-munafiqina wa dhammahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang munafik dan mencela mereka, wastathna minhumud daibin. Kemudian Allah mengecualikan dari mereka orang-orang yang bertaubat dari kenifakan. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin. Kecuali orang-orang yang bertaubat wa aslahu, dan berbuat islah, memperbaiki keadaannya, wa i'tasamu billah, berpegang teguh dengan agama Allah Azza wa Jal, wa akhlasu dinahum lillah, mengikhlaskan agama mereka hanya untuk Allah semata, fa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka termasuk atau bersama dengan golongannya orang-orang yang beriman. Nah, ini pengecualian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada sebagian at-taibin, sebagian orang-orang yang bertaubat dari tindakan kemunafikan. Falamma arada Allahu an yahkuma lahum bil ajri, tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan atau menyebutkan balasan untuk mereka, lam yaqul, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa sawfa yu'tihim ajran 'azima. La. Dan kelak Allah akan memberikan kepada mereka balasan yang besar. Tidak demikian. Bal qal, namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya, wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kaum mukminin balasan yang besar. Nah, kenapa demikian? Liyashmalahum wa ghairahum min kulli mu'min, supaya balasan tersebut mencakup orang-orang yang telah bertaubat dari kenifakan, juga mencakup kaum mukminin yang lain. Kalau Allah menyebutkan wa sawfa yu'tihim ajran 'azima, mengesankan balasannya khusus untuk mereka-mereka yang telah bertaubat dari kemunafikan. Kaum mukminin al-khullas yang lain seolah-olah enggak dapat. Padahal tidak demikian. Sehingga Allah menyebutkan dengan hukum yang umum dalam siyak yang khas. Siyaknya kan berbicara tentang orang-orang munafik. Kemudian dikecualikan orang-orang yang bertobat dari kemunafikan. Setelah itu disebutkan hukum am yang mencakup semua kaum mukminin akan mendapatkan balasannya besar. Allah. Nah,
nanti akan dibahas kaidahnya dalam ilmu balaghah. Ya, nanti antum akan melalui ilmu badi, ya, kemudian ilmu ma'ani, setelah itu ilmu bayan. Nah, kalau sudah pernah melalui 3 tahapan ini, baru tahu, oh ternyata ini yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah. Ya, siyaqul khas yuradu bihi al-'am. Ya. Nah. Apa? Baik. Ya udahlah ya. Insyaallah nyampe sana dulu ya. Nah, insyaallah. Kalau mau mudah, Anda bisa dengarkan kajiannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Durus fil Balaghah. Adalah ya. Wujud adalah. Wujud. Antum dengarkan. Antum simak. Ya. Antum simak sambil memegang kitab yang sudah ditulis, yang sudah dibukukan dari daras tadi dengan judul Durus fil Balaghah. Paham insyaallah. Ya, Abdul Malik ya. Nah, ya. Itu cara praktisnya. Kalau mau melalui dari ilmu badi, ma'ani, bayan, mungkin menurut antum kayak mau naik Gunung Semeru gitu. Tingginya. Dengar ilmu balaghah udah langsung merasa kecil, padahal bahasanya gede, masih kecil kan. Gitu ya. Nah, mau praktis baca yang itu. Ya, dibaca sambil mendengarkan kalamnya Syekh. Nikmat. Serasa antum berada di majelisnya beliau. Alhamdulillah. Nah, tak percaya? Silakan dibaca. Tapi tentunya sebelumnya harus mapan. Ya, Abdul Malik ya, harus mapan. Nah, sampai kotor-kotornya harus kokoh, sampai syarah Syuduri Zahab harus kokoh, baru masuk ke situ. Kalau enggak, ya tentunya tidak bakal terbuka ilmu tersebut untuk antum. Allah. Kemudian liyashmalahum wa ghairahum min kulli mu'minin wa li'alla yadun ikhtisar al-hukm bihi, dan supaya tidak ada anggapan hukum tersebut khusus bagi orang-orang yang bertaubat dari kemunafikan saja. Baik. Contoh yang kedua, walamma qala, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri Allah dan para rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan hendak membedakan antara Allah dengan para rasulnya, ila qaulihi, sampai pada firman Allah, ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang-orang kafir yang tulen, yang sejati. Ya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Di sini syahidnya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan kami persiapkan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Siap ayatnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi ila akhir al-ayat. Ini menyebutkan tentang beberapa perangai orang-orang kafir. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menyebutkan hukum untuk mereka, Allah tidak mengatakan lam yakul wa a'tadna lahu. Ya. Tidak mengatakan demikian, tapi disebutkan dengan hukum yang umum, wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Fungsinya apa? Lil hikmatil lati dzakarnaha. Karena hikmah yang telah kami sebutkan di awal, yaitu supaya tidak ada anggapan kalau hukuman tadi, azab yang menghinakan tadi khusus orang-orang yang memiliki perangai-perangai tadi saja.
Sementara orang kafir yang lain yang tidak memiliki perangai-perangai tersebut nggak dapat. Tidak demikian. Untuk menepis anggapan yang demikian, Allah menyebutkan hukumnya umum. Walaupun secara siyak ayatnya khusus. Apa? Wa mithluhu, yang semisal dengan hal itu. Contoh yang ketiga tadi. Qulillahu yunajjikum minha. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kalian darinya. Hadis ini kembali kepada ayat sebelumnya yang menyebutkan tentang ucapan orang-orang musyrik, kalau seandainya Allah menyelamatkan kami dari gelombang laut yang sedemikian dahsyatnya, niscaya kami tidak akan berbuat syirik. Nah, kalau mengatakan, katakan Allah yang menyelamatkan kalian dari bencana tersebut. Hai hadhil halah allati waqa'a siyaqu li ajliha, yaitu pada keadaan yang tersebut dalam ayat sebelumnya tentang gelombang atau badai di tengah laut. Kemudian Allah menyebutkan wa min kulli karbin, dan Allah juga menyelamatkan kalian dari setiap atau dari semua kondisi-kondisi yang mencekam. Ditambahkan oleh Allah wa min kulli karbin, supaya apa? Supaya tidak ada anggapan kalau gelombang di lautan itu yang menyelamatkan hanya Allah saja. Untuk peristiwa yang lain bukan Allah. Hasya wa jalla. Ya. Nah. Ada dari konfirmasi azani Allah wa iya. Ini kaidah yang ketujuh. Yang khusus, namun yang diinginkan hukum yang umum. Nah, ini sekedar menggambarkan kepada kita betapa indah bahasanya Al-Quranul Karim. Kaidahnya yang masyhur di kalangan para ulama, ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Itu Abdul Malik ya? Ya Abdul Malik. Ya. Ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Perbedaan bentuk itu menunjukkan perbedaan arti. Ya. Sehingga dibutuhkan al-yaqdah wa adamul ghaflah ketika membaca inda tilawah ayatul Quran. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, itu tidak semata-mata membacanya dengan qawaid tajwidiyah, ya, sehingga konsentrasinya dihabiskan untuk lidahnya supaya tepat baca hurufnya saja. Tidak demikian. Tidak semata-mata itu. Ya, tapi yang dituntut itu yang lebih besar daripada itu, yaitu at-tadabbur. Ya, nah, untuk menumbuhkan kesadaran tadabbur ayatul Quran, kita sebutkan faedah ini. Ya, mungkin kalau nggak pernah lewat faedah ini, ya dianggap biasa-biasa saja ayatnya, ya dah. Wa'adalna lil kafirina 'adzaban muhina, atau wa sawfa yutillahu al-mu'minina ajran 'azima, dianggap biasa-biasa saja. Padahal di situ terkandung hikmah balighah liman tadabbaraha. Ya dah. Nah, dibutuhkan al-yaqdah wa 'adamul ghaflah, juga at-tamakkun fil arabiyyah. Sudah Umar. Nah, itu bedanya orang-orang sekarang dengan orang-orang terdahulu. Ya, kalau orang-orang musyrik terdahulu ketika dibacakan Al-Quranul Karim, langsung saat itu mereka tentang habis-habisan. Kenapa? Tahu betul maknanya. Ya, walaupun mereka saat itu berada di masa jahiliyah, tapi memang harus diakui bahasa mereka saat itu bahasa yang betul-betul fasih. Kalau Umar. Nah, secara bahasa Arab, masya Allah, tamam mereka.
Sehingga gak heran ketika dikatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Tak mau mereka. Langsung mengucapkan aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Karena tahu, ya. Nah, itu kaum musyrikinnya. Kaum musyrikinnya saja tahu, sehingga mereka menentang karena tertutup hatinya. Ya. Para sahabat lebih-lebih lagi. Ya, tidak jarang di antara mereka yang meneteskan air mata tatkala membaca Al-Qur'anul Karim. Sama nahna. Kalau kita orang malah ketika mendengarkan murotal yang mungkin di situ syekhnya menangis, kita malah tertawa. Subhanallah. Kita lah. Padahal yang dibaca itu ayat-ayat yang membicarakan tentang kedahsyatan hari kiamat. Wa nahna yadhakun. Wala iyad billah. Ya, nah, itu bedanya salaf dengan khalaf. Nah, ya tujuan disebutkan kaidah ini supaya muncul kesadaran untuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya, Al-Qa'idatul Tsaminah, kaidah yang ke-8. Al-ahkam fil ayatil muqayyadah. Beberapa hukum terkait dengan ayat-ayat yang muqayyadah. Ada makna lewat pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, istilah mutlaq wal muqayyad. La basraji ta'ala. Abdul Malik. Ma huwa al-mutlaq wa ma huwa al-muqayyad? Oke. Ma dalla ala syai'in mahsur Allah al-Musta'an. Nah, ini udah muter-muter nih. Kalau katanya orang Yaman, ini ada makhluk malfuf. Kayaknya yang hafal bagian belakangnya Pak, istilah koidinya itu. Depannya apa ini? Ahnaf. Jangan buka dokumen Ahnaf. Loh, sudah terlanjur. Harus bisa berarti. Aywa, madalla 'ala al-haqiqah bila qaidin. Kalau muqayyad, madalla 'ala al-haqiqah bi qaidin. Allah yubarik. Nah, laba. Ya, lain kali jangan buka dokumennya ya. Tayyib. Ya, itu muqayyad. Nah, di sini akan diterangkan oleh al-musannif rahimahullah beberapa kaidah penting yang harus diperhatikan ketika menjumpai ayat-ayat al-muqayyadah. Kita simak. Qala rahimahullah al-aslu anna al-ayat allati fiha quyudun la tathbutu ahkamuha illa biwujud tilkal quyud. Hukum asalnya sebuah ayat yang padanya terdapat ketentuan-ketentuan tertentu, kait-kait tertentu, la tathbutu ahkamuha, tidak sabit hukum ayat tadi, illa biwujud tilkal quyud, kecuali dengan adanya kait-kait tersebut. Allah
Ya. Nah, seperti ayat tentang wudu misalkan. Ya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kaidnya mana? Kaidnya ilal marafiq. Pertanyaannya, apakah wudunya tadi sah kalau dia mencuci tangannya tidak sampai siku-siku? Al-jawab, tidak sah. Berarti rusak wudunya, sabit hukum wudu ketika dia betul-betul menjalankan kaidnya tadi. Kalau dicuci tangannya sampai ke siku-siku. Itu maksud ucapan al-musannif. Itu hukum asalnya. Kalau ayatnya muqayyad, hukumnya tidak sabit kecuali dengan dipenuhinya quyud yang ada dalam ayat tersebut. Allah. Nah, itu hukum asalnya. Illa fi ayatin yasirah, kecuali pada beberapa ayat. Nah, wa hadhihi qa'idatun latifatun. Dan ini merupakan kaidah yang latifah. Fa inna Allah mata rattaba fi kitabihi hukman ala syai'in wa qayyadahu bi qaidin aw syarata lidzalika syartan ta'allaqa al-hukmu bih ala dzalika al-wasf alladhi wasafahu Allah ta'ala. Karena pada dasarnya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hukum sesuatu, kemudian diberi qaid tertentu atau dipersyaratkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu, hukum tadi baru dikatakan sah kalau terwujud sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayat tadi. Wa hadza fil Qur'an la hasra lahu. Contoh-contoh tentang ayat-ayat yang mutlaqah dan muqayyadah ini sangat banyak, tak terbatas jumlahnya dalam Al-Qur'an. Wa innamal maqsud, tapi yang diinginkan di sini zikrul mustanna min hadzal asl, menyebutkan beberapa ayat yang dikecualikan dari hukum asal. Alladzi yaqulu katsirun minal mufassirin, yang mungkin sering diistilahkan oleh kebanyakan ahli tafsir, idza takallamu 'alaiha, ketika mengomentari ayat-ayat tadi, hadza qaidun ghairu murad. Qaid ini ghairu murad. Fa fi hadhihi al-ibarah nadharun. Ibaratnya semacam ini, kata beliau rahimahullah, perlu dicermati. Fa inna kulla lafzatin fi kitabillah, karena setiap lafaz yang tersebut dalam Al-Qur'an, fa inna Allah aradaha, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menginginkan lafaz itu ada, lima fiha min faidatin, karena lafaz tersebut mesti menunjukkan sebuah faedah. Wa qad tadhharu lil mukhatab wa qad takhfa, yang faedah tadi terkadang nampak jelas bagi orang yang membaca Al-Quran, terkadang samar baginya. Apa? Wa innama muraduhum biqaulihim, dan yang mereka inginkan sebagian besar ahli tafsir dengan ucapan mereka ghairu murad, tidak murad, maksudnya subutul hukmi laha. Nah, apa maksudnya? Di sini Al-Musannif hendak menerangkan kalau semua lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim itu semuanya mesti mengandung faedah. Tidak ada yang disebutkan sekedar untuk hiasan semata tanpa faedah. Hasya wa kalla. Ya, karena ini Al-Qur'an diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha hakim, yang maha hikmah. Fa'lam, maka ketahuilah, anna Allah ta'ala yadhkurul ahkam asy-syar'iyyah min usulin wa furu',
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum-hukum syar'i, ada yang berupa usul, ada yang berupa furu'. Wa yadhkur a'la halatin laha liyubrizaha li'ibadihi wa liyazhara lahum husnaha waliyudhhira lahum husnaha in kanat ma'muran biha. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum syariat tadi dengan bahasa yang sangat tinggi supaya nampak keindahan perintah tersebut bagi hamba-hambanya. Berarti perintah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu bukan perintah yang main-main apapun bentuknya, karena disebutkan dengan bahasa yang sangat tinggi nilai bahasanya. Kalau memang yang disebutkan tadi diperintahkan, au qubhaha, atau Allah menyebutkan bahasa yang sangat tinggi ketika menjelaskan sesuatu yang jelek supaya nampak jelas kejelekannya bagi hamba-hambanya. In kanat manhiyan anha, kalau memang perkara tadi terlarang. Wa inda ta'ammuli hadhihi al-ayat allati bi hadha as-sadadi yadhharu laka hadha minha ayanan. Dan kalau kita mau memperhatikan, beliau menggunakan lafaz ta'ammul, ya, tidak semata-mata nazar, tapi ta'ammul. Berarti yahtaj, membutuhkan, ya qanifidina azani Allah wa iyyakum, al-ihtiraz, ya, wa quwwatil fikr, membutuhkan kecermatan, ketelitian dalam memandang, konsentrasi penuh. Kalau sampai ngantuk, nggak apa. Kita udah lagi ya. Masya Allah. Allah yashfi. Ayyih. Wa inda ta'ammuli hadhihi al-ayat, dan kalau kita memperhatikan dengan seksama ayat-ayat tersebut, allati bi hadzal sadad, yang kita bicarakan saat ini, yadhharu laka hadza minha ayanan, akan nampak jelas dan gamblang keterangan yang telah aku sampaikan, menunjukkan setiap lafaz itu mesti berfaedah. Contohnya, faminha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, dan barang siapa yang menyembah sesembahan lain bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, la burhana lahu bih, di mana dia tidak memiliki bukti tentang perbuatannya tersebut, ila akhir ayat. Syahidnya lafaz la burhana lahu bihi. Ini muqayyad, ya, qaidun, qaid dari lafaz sebelumnya. Ya toh? Nah, barang siapa yang berbuat syirik di mana dia tidak punya bukti, ya, bukan berarti kalau dia bisa mendatangkan bukti kebolehan melakukan kesyirikan, boleh melakukan kesyirikan. Apakah demikian? La. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan sifatun kasyifah. Ya, sifatun kasyifah. Satu sifat yang membongkar keadaan perbuatan yang tersebut dalam ayat ini, menunjukkan semua bentuk kesyirikan itu enggak ada buktinya. Wa minal ma'lum anna man da'a ma'allahi ilahan akhar fa innahu kafir. Telah diketahui orang yang menyembah sesembahan yang lain selain Allah, dia dikatakan kafir. Wa annahu laisa lahu burhanun mutlaqan, dia enggak punya bukti sedikit pun secara mutlak. Wa inna ma qayyadaha Allah bihadzal qaidi, namun Allah menyebutkan qaid dengan firman-Nya la burhana lahu bih,
bayanan li syana'ati syirki wal musyrik, untuk menjelaskan betapa rendahnya tindakan kesyirikan dan orang yang melakukannya. Wa anna syirka laisa lahu dalilun syar'i, dan kesyirikan itu sama sekali tidak memiliki dalil secara syariat. Wala aqliyun qat'an, dan juga tidak ada satupun dalil yang membenarkan perbuatan syirik secara akal. Wal musyriku laisa biyadihi ma yusawwiru lahu syai'an min dzalik, dan orang yang melakukannya sama sekali tidak punya dalil ataupun bukti yang membolehkan perbuatan yang dia lakukan. Nah, faidatu hadzal qaid, dan faedah disebutkan qaid tersebut at-tashni'ul baligh, ya, celaan yang sangat alal musyrikin, terhadap orang-orang musyrik, minal mu'anadah wa mukhalafatil barahin asy-syar'iyyah wal aqliyah. Ya, dikarenakan mereka menentang dan menyelisih bukti-bukti secara syar'i dan secara akal yang menjelaskan jeleknya kesyirikan. Wa annahu laisa bi aydihim illa aghrabun nafsiyyah wa maqasid sayyi'ah, dan bahwasanya tidak ada alasan yang ada pada diri mereka kecuali cuman sekedar aghrab nafsiyyah, kepentingan-kepentingan pribadi saja dan tujuan-tujuan yang jelek. Wa annahu, dan bahwasanya mereka lau iltafatu adnal iltifat la'arafu annama hum alaihi la yastajizuhu man lahu adna iman wala ma'qul. Kalau seandainya mereka mau sedikit berpikir, niscaya mereka akan mengetahui bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan selama ini tidak ada satupun yang menganggapnya boleh, walaupun dia orang yang paling lemah keimanannya. Wala ma'qul, dan tindakan yang dia lakukan ini enggak masuk akal. Allah. Jadi la burhana lahu bi, qaid ini yang mungkin diistilahkan oleh sebagian para ulama, ada qaidun ghairu murad, gitu ya. Ini sebenarnya sifatun kasyifah. Untuk menjelaskan seluruh perbuatan syirik tidak punya bukti, dan sebagai celaan bagi orang-orang yang melakukan tindakan kesyirikan. Wa minha, contoh yang kedua, qauluhu ta'ala wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Di ayat yang lain min imlaq, karena kemiskinan. Ya, apakah dipahami dari ayat ini? Berarti kalau membunuh anak karena tidak takut miskin boleh. Larangannya kan kalau takut miskin, ya lah. Berarti kalau bukan karena takut miskin boleh membunuh anak. Apakah demikian Abdul Malik? Tidak. Yakin? Nah, ma'anal ma'lum, padahal telah diketahui an-nahyu ala qatlil aulad ala ayyi hal, larangan membunuh anak itu pada semua keadaan, baik bapaknya ini takut miskin ataupun tidak. Ya, kalau dia membunuh anaknya bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan, itu haram. Kan begitu. Nah, terus apa maksudnya disebutkan khasyata imlaq atau min imlaq? Fal faidatu fi dzikri hadhihi al-halah katsiratun. Faedah disebutkan faid min imlaq atau khasyata imlaq ini sangat banyak. Minha, di antaranya satu, annaha halatun jami'atun lisyarri kullih. Ya.
Qaid khasyata imlak ini menunjukkan kalau perbuatan tersebut yang dilakukan saat itu ketika dia membunuh anaknya karena khawatir miskin, ini betul-betul mengumpulkan seluruh bentuk kejelekan. Apa saja? Yang pertama, kaunuhu qatlun bi ghairi haqqin. Ya, yang pertama, tindakannya ini pembunuhan dengan tanpa alasan yang benar. Yang kedua, wa qatlu man jubilatin nufusu ala shiddati syafaqati alaih syafaqatan la nadhira laha. Yang kedua, dia telah membunuh pihak yang mana seseorang diberi tabiat untuk betul-betul menyayanginya. Tidak ada rasa sayang yang menandingi cinta seorang ayah kepada anaknya. Itu apa Umar? Aywa. Harusnya itu dia sayang. Kok sampai membunuh? Berarti parah ini bapaknya, gitu ya. Yang ketiga, wa kaunu dzalika sadiran 'anit tasakhuti liqadarillah. Tindakan tersebut ini muncul karena tidak terima, ya, tidak senang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa iza'atil billah. Yang berikutnya, tindakan tersebut muncul karena dia suudzon terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini sudah miskin, muncul terus anaknya. Ya, mau dikasih makan apa? Itu kan pikirannya. Akhirnya sembelih satu. Ya, besoknya lagi satunya dipancung, satunya lagi digantung, satunya lagi ditabrakkan mobil, demikian seterusnya. Gitu ya. Seolah-olah dia yang diberi beban oleh Allah Azza wa Jalla memberi makan mereka, padahal Allah yang memberikan rezeki kepada mereka juga kepada anak-anak mereka. Nah, fahum qad tabramu bil faqri hadha tabarrum wa ata'u kelewatan. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ خَشْيَةَ الْفَقْرِ وَالْإِمْلَاقِ إِنَّمَا يَقْتُلُونَهُمْ تَبَرُّمًا وَتَسَخُّطًا بِقَدَرِ اللَّهِ. Mereka-mereka yang membunuh anak-anaknya karena khawatir miskin, ini mereka lakukan hal tersebut karena mereka tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fahum qad tabarramu bil faqri hadha tabarrum wa asa'u dhununahum bi rabbihim haitsu dhannu annahum in abqawhum zada faqruhum. Mereka ini betul-betul merasa tersiksa dengan kefakiran, dan mereka betul-betul jelek prasangkanya dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka mengira kalau mereka membiarkan anak-anak tadi hidup, niscaya akan bertambah fakir. Washtaddat faqatuhum, tambah parah kondisi ekonominya. Tasaral amru bil aksi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, alasan atau faedah yang kedua. Wa'il فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم atau dafa'ahum ilaiha khasyatul faqri wa huduthu fa fi hali si'atir rizqi min babi aula wa ahra. Faedah yang kedua, kalau perbuatan tadi terlarang pada keadaan yang semacam ini, yaitu motivasi dia membunuh anaknya karena khawatir miskin atau sudah tertimpa kemiskinan, maka ketika seseorang membunuh anaknya dalam keadaan dia lapang rezekinya, ini lebih jelek lagi dan lebih terlarang lagi, lebih haram lagi. Ya. Nah, yang ketiga, wa aidan tadi ada termasuk faedah disebutkan qaid ini, bayanun lil halatil mawjudah ghaliban indahum. Ini merupakan keterangan tentang keadaan yang
kebanyakan masyarakat di zaman tersebut. Fatta'arrudu li dzikril asbabil mawjudah fil hadithah yakunu ajla wa awdah lil masail. Sehingga menyebutkan sebab yang ada saat itu. Ya, sebab yang ada saat itu. Kenapa kaum musyrikin sampai berani mengkubur anak-anak perempuannya? Sebabnya apa? Diterangkan dalam ayat ini ajla, lebih terang, wa awdah, lebih jelas, lil masail, untuk menerangkan masalah tersebut. Ada wajibun insyaallah. Intinya ada sebagian ayat yang faidnya itu termasuk sifatun kasyifah. Tidak dipahami sebagaimana kita memahami faid untuk ayat yang mutlak. Wallah. Nah, kayak tadi misalkan, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Menurut kaidah kemarin, ya, larangan ini baru ada kalau sebabnya ini takut miskin. Ini kaidahnya. Kalau hilang kaidahnya, berarti kita kembalikan kepada kemutlakan ayat. Terus gimana? Larangannya khusus kalau takut miskin. Berarti kalau bukan karena takut miskin, tak apa-apa bunuh anak. Allahul musta'an. Ya, tidak demikian. Allah wa'alaikum insyaallah. Nah, adapun untuk kaidah yang berikutnya, al-qa'idatu at-tasi'ah wal 'ashirah, insyaallah taala dibahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Insyaallah selesai. Optimis selesai nih Ahmad ya. Mana Ahmad? Biasanya di situ beliau. Mana beliau? Nah, selesai insyaallah ya. Insyaallah. Tersenyum insyaallah pulangnya nanti. Tersenyum insyaallah. Insyaallah ya. Senyum manis atau kecut? Manis aja. Allah yubardi. Naktabi bihadza qadar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna. Keterangan intinya lafaz khasyat ini menjelaskan